Oh ya, membaca dan menulis itu bisa di-drill 1 minggu aja itu pasti bisa anak-anak. Tapi kalau pembiasaan yang baik itu memang harus dibiasakan setiap saat. Ya, tidak bisa di apa ya Pak namanya ini 1 hari bisa belum tentu bisa. Ya. Biasakan, dikembangkan dan dibudayakan itu karakter ya. Iya. Oke, matur nuwun Bu. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Fenomena yang terjadi di masyarakat itu adalah market kebutuhan masyarakat ya di dalam pembelajaran. Menurut penjenengan TK sekarang lebih baik, apa yang harus kita sampaikan? Menurut saya yang kita sampaikan ke anak-anak itu apa yang dibutuhkan masyarakat. Bahwa masyarakat sekarang itu tidak hanya butuh pinter tok, tapi karakter anak, agama anak, karena itu yang akan membawa sampai nantinya sampai besar. Tidak hanya sekedar baca terus itu bisa, membaca menulis itu bisa di-drill 1, 2, 3 bulan jadi. Tapi kalau karakter keagamaan itu harus pembiasaan yang baik. Maka di taman kanak-kanak itu pembiasaan itu paling diutamakan. Begitu Bapak. Terima kasih. Kemudian dalam prinsip-prinsip pembelajaran itu, saya pernah mendengar bahwa TK itu hanya isinya bermain-main ya. Iya, memang betul Bapak. Kalau di TK itu memang bermain sambil belajar seraya bermain. Jadi apa yang kita ajarkan kepada anak itu dengan bermain, karena dengan bermain itu dunia anak. Dia akan senang, tidak merasa terbebani, enjoy, kalah menang dia akan senang. Itulah prinsip dari bermain gitu. Tapi saya mendengar di kalangan di luar TK-TK negeri ada prinsip teori pendidikan itu jangan lupakan masa kemasan. Apakah TK negeri tidak mengenal seperti itu? Iya betul sekali Bapak. Itu memang itu masa-masa keemasan anak-anak itu jangan terlewatkan. Makanya di TK itu juga ada menghafal. Pembiasaannya itu dengan bacaan doa-doa. Kalau pagi-pagi anak-anak itu ada yang kita namai dengan nama menu pagi itu ada sholat. Kami namanya sholat duha kan hanya 2 rakaat itu menghafalkan doa-doa sholat, ikro dan menghafal hal yang lain. Itu karena keemasan itu tetap tidak bisa dilupakan di masa keemasan. Terima kasih. Jadi nanti lengkap ya, ada belajar sambil bermain, bermain sambil belajar, dan jangan lupakan masa keemasan untuk menghafal. Hidup TK Negeri Purbalingga. Masih Bu Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Ida sama'u sakot wadinat lirabbiha wa huqat wa ikal asjumuddat wa alqat ma fiha fatahallat wadinat lirabbiha wa huqat. Ya ayyuhal insanu innaka qadirun ila rabbika qadran famlaqi fa amma man utiya kitabahu bi'mainih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kanna
fi ahlihi mahsyura. Inna rabbahu innahu sanna alayyahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara ini masyarakat berpendapat bahwa pendidikan PAUD, formal maupun non-formal di lingkungan dinas pendidikan itu hanya mengajarkan bermain dan bernyanyi. Itu pendapat yang salah. Masyarakat harus tahu bahwa TK, KB di bawah Departemen Pendidikan Nasional itu terstruktur sesuai dengan standar nasional pendidikan dan 8 standar nasional pendidikan. Sementara ini masyarakat hanya tahu dan mereka itu begitu terpesona dengan begitu banyaknya muncul lembaga-lembaga pendidikan yang begitu dari PAUD maupun TK langsung mengajarkan hafalan-hafalan yang berat. Kemudian adalah belajar membaca menulis. TK PAUD yang di bawah dinas pendidikan itu didasarkan pada teori pendidikan yang terstruktur sesuai dengan teori perkembangan anak. Mengingat hal tersebut, maka TK, KB, PAUD menata diri untuk bisa menyadarkan masyarakat akan kepentingan pendidikan yang berkualitas, yang berdasarkan iman dan takwa, yang dinalasi dengan sedikit ilmu pengetahuan, yang sekiranya dibutuhkan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Oleh sebab itu, pendidikan TK maupun PAUD sekarang bunyi semboyan belajar sambil bermain, bermain seraya belajar. Tetapi jangan lupakan masa emas untuk menghafal. Oleh sebab itu, guru-guru TK PAUD selalu melatih diri, mengadakan bimbingan dan latihan yang sekiranya dapat meningkatkan kualitas dirinya. Alhamdulillah semuanya sudah lulus S1 PAUD. Tentu saja kalau kami lulus S1 PAUD, dengan pengetahuan dan pengalaman kami cukup menguasai tentang kepaudan. Jadi di sini Bapak tidak perlu khawatir bahwa putra putri panjenengan ketika sekolah di tempat kami pasti akan mendapatkan performa terbaik karena guru kami juga memiliki performa yang baik. Nah ini itu. Kemudian nomor 2 Bapak, program-program yang kemudian ada di sekolah kami adalah program unggulan. Dari tadi poin 1 yang saya sampaikan, karena guru kami adalah guru yang berkualitas, maka program yang diciptakan juga program yang memiliki kualitas yang baik. Itu gitu. Jangan kemudian dari nomor 1 diterangkan maka programnya adalah program baik, Bapak oke, oh itu daftar orang tanya sambung Bu, monggo silakan untuk pintu dari depan. Oh cewek, karena dia paham ya. Jadi Anda harus latihan, you have to. Apa manfaatnya panjenengan selaku pengawas TK mendatangkan seorang ulun? Ya. Yang pertama, membantu saya untuk memberikan pembinaan kepada teman-teman guru, khususnya
guru-guru tersertifikasi. Yang kedua, ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat yang belum pernah dilakukan pada dekade-dekade sebelumnya. Gitu Banyak ya? sekali ya, banyak ilmu-ilmu yang baru yang jelas lah. Jadi merupakan sebuah pembaruan yang perlu kita ketahui oleh kalangan TK-TK itu ya. Betul, sangat luar biasa. Betul. Terima kasih Bu keterangannya, semoga bermanfaat nggih. Jadi selama ini kan dengan marketingnya pernah menyiapkan di YouTube itu enggak? Enggak, makanya di kepala sekolah mana besok sebelum proses marketingnya day speaking itu dilaksanakan langsung ke lapangan, panjenengan kumpulkan gurunya, tunjuk gurunya, nanti kemudian latihan. Setiap kali guru mungkin perlu menyiapkan videonya. Jadi kalau panjenengan ini latihan, dulu waktu saya ngelatih karyawan saya, cara jualannya adalah ini HP taruh. Jenengan rekam diri jenengan, versi terbaiknya jenengan yang mana? Jenengan nilai sendiri. Oh, versi terbaik setelah ngetek 1000 kali. Versi terbaiknya adalah nomor 599. Simpen itu jadi patokan. Patokannya adalah begini. Ketika saya menerangkan seperti ini, saya sendiri tertarik. Berarti dimungkinkan orang lain akan tertarik. Paham maksud saya? Nah, setelah jenengan bikin video secara mandiri, jenengan nanti simpan video itu untuk latihan setiap hari. Dari kami itu ditonton. Oh, nyala bujune terus Bu. Nyala bujune 3 menit, nyala video habis itu. Karena ya, nanti diucapkan. Gimana Ibu pengawas TK, apa manfaat kita bisa mendatangkan seorang motivator sekelas Bapak Ulul siapa namanya? Ulul Azhar. Ya, bagaimana kira-kira menurut panjenengan? Alhamdulillah dengan mendatangkan Ulul Azhar kita dapat terinspirasi ingin merubah image terutama kanak-kanak yang kepribadiannya perlu diasah karena guru sebagai ujung tombak dan pembinaan secara kontinu dan berkelanjutan. Ya, itu berarti salah satu manfaatnya itu teman-teman bisa terinspirasi ya Bu, Iya. sampai bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran, Iya. kualitas diri sendiri, kompetensi diri ya. Iya. Terima kasih Bu.